Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang panduan praktikum. Jadi panduan pelaksanaan praktikum, tutorial praktikum, atau yang lainnya, tergantung penyebutannya apa. Intinya saya di sini akan menjelaskan bagaimana praktikum kita nanti ya. Praktikum mengenai gerak harmonis sederhana pada bandul dengan menggunakan tracker. Nah, dengan alat seadanya atau bukan alat standar lab, tetapi ukuran kita insya Allah untuk standar lab gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai praktikumnya. Jadi nanti kawan-kawan semua yang ada di rumah, silahkan persiapkan alat dan bahan praktikum. Jadi persiapkan alat dan bahan praktikum kawan-kawan semua untuk mengikuti kegiatan praktikum ini. Karena nanti kalau tidak menyiapkan alat dan bahan praktikum, kita tidak akan bisa melaksanakan praktikum ini, gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan menjelaskan cara mengolah hasil praktikumnya, tapi untuk video yang selanjutnya begitu ya. Nah, untuk video kali ini terfokus untuk kegiatan atau tutorial pelaksanaan praktikum gerak harmonis sederhana pada bandul. Nah, gitu ya. Marilah kita lanjutkan praktikum kita dengan mulai dari pengenalan alat dan bahan hingga nanti selesai praktikum gitu ya. Untuk saat ini marilah kita untuk mengenal alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum kita nantinya. Nah, yang pertama ada plastisin. Yang mana plastisin? Yang ini plastisin ya. Jadi plastisin ini dapat kita cari, kita beli di toko serba itu, toko serba atau toko-toko yang menjual perlengkapan sekolah gitu. Nah, di sini kita butuh 2 plastisin dengan masing-masing berat 50 gram gitu. Jangan lupa ditimbang terlebih dahulu 50 gram. Kemudian ada paku. Paku ini kalian bisa opsional menggunakan paku tembok atau paku apa. Yang penting paku ini bisa ditancapkan ke dinding atau kayu atau apa ya gitu ya. Yang penting pakunya ini lebih panjang dari plastisin gitu. Nah, biar nggak nyangkut nanti ya. Kemudian ada busur. Jadi di sini ada busur. Busurnya dengan busur seperti yang biasanya kalian beli, itu yang transparan supaya lebih enak kalian melihatnya nanti ketika menyimpangkan sudut. Nah, kemudian selanjutnya ada apa ya ini? Ada lidi. Jadi lidi di sini kalian bisa menggunakan lidi bekas tusuk sate atau lidi dari sapu gitu ya. Terserah kalian gitu. Bisa kalian gunakan. Yang penting lidinya ini sangat ringan. Nanti kita hanya memerlukan sedikit gitu ya. Kemudian kita ada ini meteran jahit, atau kalian menggunakan meteran gulung juga bisa, atau kalian menggunakan mistar yang panjangnya sekitar berapa gitu. Yang panjang bukan yang 10 cm ya, yang agak panjang gitu. Nah, ini saya menggunakan menggunakan meteran untuk alat ukur yang baju itu ya. Nah, panjangnya ini sampai 150 cm, tapi nanti saya manfaatkan setengahnya mungkin. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada tali nilon ini, bukan tali benang yang kecil itu, karena kalau tali benang yang kecil itu kemungkinan untuk jahit itu kemungkinan bisa putus nanti ya. Kemudian selanjutnya ada apa ini? Isolatif ya. Jadi kalian bisa pakai double tip atau pakai yang seperti ini gitu. Kemudian, ini juga penting, nggak kalah penting, smartphone atau handphone. Jadi kalian untuk merekam kegiatan praktikum atau gerak dari benda tersebut. Nah, kalau nggak ada ini kita nggak bisa memasukkan ke laptop. Nah, satu lagi alat yang masih kurang yaitu laptop.
laptop gitu. Nah, laptop kalian juga perlu untuk menganalisis datanya. Kemudian juga dibutuhkan tripod. Nah, tripod ini kebetulan saya sedang memakainya. Ini yang sedang saya pakai ini tripodnya. Nanti saya fotokan. Nah, tripodnya, tripod sama aja. Yang penting bisa untuk meletakkan HP kalian, gitu ya. Nah, kita bersiap-siap untuk persiapan praktikumnya. Kita masuk ke tata cara pelaksanaan praktikumnya. Nah, siapkan tali ini ya. Kalian potong dulu sekitar nanti di atas 50 cm. Nah, kalian bisa menggunakan sekitar 60 cm. Nah, saya sudah menandai di sini tadi 60 cm untuk panjang talinya. Nah, sekitar 60 cm ini untuk panjang tali, atau kalian bisa lebih, yang penting jangan kurang dari 50 cm gitu ya. Jangan kurang dari 50 cm, atau malah pas, nggak boleh. Nanti kita mengikat di pakunya kurang jadinya panjang talinya. Nah, kemudian ini ada lidi, ini lidi ya, lidi. Kita buka dulu plastisinya, kita buka dulu. Kita isikan lidi di tengah-tengahnya untuk mengaitkan supaya kecil aja ya, supaya nanti benangnya tidak tertarik ke atas. Nah, kita masukkan di sini. Jangan lupa kita ikatkan benang terlebih dahulu gitu ya. Ikatkan benang terlebih dahulu. Yang penting dia nggak ketarik ke atas. Nah, ini sudah saya ikatkan dengan benang. Saya masukkan di sini. Ya, masukkan. Jangan lupa ditutup kembali. Ini sudah saya bentuk bulat ya, plastisinya udah saya bentuk bulat. Nah, begini ya. Oke, jadi begini ya penampakan untuk meletakkan tripod. Nah, apabila kalian tidak punya tripod, kalian bisa menggunakan meja. Nah, meja itu nanti bisa diganjel supaya HP kalian tenang. Kalau kalian rekamnya nggak pakai tripod kan, mohon maaf, kayak gini nih, gerak-gerak nanti akan mengganggu praktikum kalian gitu, hasil praktikum kalian. Misalkan kalian menggunakan tripod gitu ya, kalau nggak ada ya minjem gitu. Nah, bisa minjem atau menggunakan misal kalian letakkan di meja yang tingginya sama, ini kan sama nih, dia sama tingginya, cuma saya pengambilan sudut aja yang nggak pas tuh sama tuh ya. Terus nanti kalian bisa letakkan HP tersebut di meja. Kalau misalnya dia bisa potret nggak apa-apa, menggunakan handphonenya dibuat potret atau landscape nggak apa. Nah, tapi lebih enak lagi kalau potret karena lebih luas antara sana, bagian sana sama sininya lebih kelihatan gitu kan. Kita yang butuhin dari ujung atas sampai bawah itu kelihatan gitu ya. Nah, begini, kita langsung belajar untuk praktik. Kita akan laksanakan percobaan dengan menggunakan plastisin. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya menggunakan meja di sini yang saya paku untuk mengaitkan antara tali dengan paku nanti, gitu ya, pakunya ini ya. Jadi dikaitkan nanti di sini gitu maksud saya. Nah, kemudian di meja ini kalian selain meja kalian juga bisa menggunakan tembok, langsung ke tembok. Kalian paku di tembok juga bisa. Usahakan pakunya ini lebih panjang dari plastisin gitu ya. Ini kan lebih panjang gitu. Kemudian saya lapisin ini menggunakan kertas. Kenapa? Karena supaya ini plastisinnya kontras warnanya ya. Warnanya kontras dia. Jadi warnanya nanti plastisnya kontras kalau pakai warna ini. Kalau pakai warna yang coklat seperti ini nanti tidak akan terdeteksi ketika track gitu ya.
Kemudian untuk mistar ini atau meteran ini gunanya untuk kalibrasi suatu saat nanti kalian menganalisis datanya. Nah, dari ujung sini sampai ujung sini ini adalah 60 cm. Maaf, lepas ini tadi ya. Ini kakak cuma tutorial. Nah, 60 cm ya, ujung sini sampai ujung sini. Nanti kalian tag videonya bisa, pokoknya dari ujung sampai ujung nanti harus terlihat supaya lebih enak mengkalibrasi. Nah, apabila kalian menggunakan mistar, kalian juga bisa gimana ya? Kalian bisa juga meletakkan mistarnya di daerah, misal kalau terbatas nih, misalkan tapi mistarnya panjang terlebih dahulu, kalian letakkan di daerah pergerakan bandul ini. Kalau bandulnya nanti dipanjangin, nanti agak diturunin, jangan sampai di sini bandulnya di bawah gitu, nggak bisa ya. Oke, langsung saja kita percobaan. Kita ukur saja panjang tali yang pertama itu 25 cm. Nah, saya menggunakan kayak gini kan, dari ujung sini sama ujung sini ini tingginya sama. Nah, berarti tinggal cari panjangnya aja ya. Ini 20 cm segini. Nah, ini kan saya lebihkan supaya untuk mempermudah kalian. Nah, oke, kita ikat. Itu ya. Kita gunakan busur ini. Nanti simpangannya 10 derajat semua percobaan kalian gitu ya. Simpan saja 10 derajat semua, dibuat konstan. Nah, ini udah terus busurnya, kita simpankan 10 derajat. 1, 2, 3. Nah, begini contoh pergerakan harmonis dari bandul kalian. Jadi kalau nggak ada gesekan udara, bandul ini akan tetap bergerak harmonis gitu ya, akan tetap bergerak harmonis, dia nggak akan berhenti karena ada gesekan udara, makanya bandul tersebut pelan akan berhenti. Nah, 10 derajat bisa tenang lagi. Mohon maaf, ini salah. Usahakan gerakannya jangan ke sini, dari samping, lurus dari samping kayak gini, nyamping kayak gini ya. Dan ini jangan sampai nyentuh, posisinya jangan sampai nyentuh di sini. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf, ininya jatuh lagi ya. Kamera saya sedikit merosot. Nah, udah, usahakan kalian nanti kalau tag video ininya tinggi bandulnya dengan tinggi kamera, pokoknya jangan sampai kameranya kalian di bawah, handphone kalian di bawah, bandulnya di atas, jangan sampai itu, karena akan mempengaruhi juga gitu ya. Kemudian kita ganti panjang talinya yang 50 cm, tetap sama, kalian giniin saja, tetap cara-caranya sama, kalian ukur panjang. Kalau misal kalian punya ininya, kalian ukur di bawah dulu nggak apa-apa, jangan kalian ikat. Nah, 50 cm misalnya cuma 30, nanti tambahin 20 cm lagi gitu, 20 cm. Nah, segini ya, kita ikat. Ini usahakan diletakkan pas di ujung sini, 50 cm ini. Nah, segini. Ini 50 cm ya, 50 cm. Jadi sama 50 cm dari sini sampai sini sama. Nah, kalian sama saja menimpakan 10 derajat, misal kayak gini tadi, misal 10 derajat ya tadi kan, saya nggak pakai ini. Misal kalau 10 derajat kalian langsung simpangkan. Kalau jelek kalian simpangkan lagi gitu. Nah, akan saya coba untuk 10 derajatnya. Oke, saya coba. Ya. Nah, begitu pergerakannya agak lambat ya. Nah, bagaimana kalau panjang talinya ditambahin lagi? Harus ke bawah lagi, videonya harus kelihatan semua, pokoknya dari ujung atas sampai bawah. Nah, kemudian kalau mau nambahkan plastisin, kalian bisa langsung, ini plastisin yang satunya tadi kalian tambahkan, kalian masukkan, tempelkan di sini, dan kalian buat bulat sebaik mungkin. Nanti kalian lakukan percobaan sama kayak tadi yang plastisinnya ketika 50 gram, ini jadinya 100 gram yang sini ya. Kita perbaiki, kita bulat-bulat lagi, kita bentuk yang sebagus mungkin gitu. Nah, seperti itu contoh dari pengambilan datanya. Kalau kalian mengambil data, usahakan mengambilnya jangan cuma 1-2 kali atau 3 kali, lebih
Itu data yang bagus ya. Kalau kalian misal sekali nyimpangin jelek, nah kalian langsung hapus ganti lagi. Kalian nyimpangin jelek, kalian hapus ganti lagi. Nah gitu ya. Nah begitu kalian harus dari situ. Nah kalian nanti ditandain saja videonya, misal 25 cm 50 gram yang A, terus yang B, yang C. Nah terus yang 50 cm 50 cm 50 gram A, B, C. Nah pokoknya jumlahnya kalian kalau 3 kali percobaan ada 12 gitu ya. Oke, nah begitu, cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk cara menganalisis data dengan menggunakan aplikasi tracker gitu. Oke, semoga kalian nanti panjang umur dan tetap kita belajar bersama. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.